Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rido, NIM 2018 3020066, ingin mengerjakan tugas UAS PKN tentang adat istiadat dari daerah asal masing-masing. Saya berasal dari daerah Padang, Sumatera Barat. Adat istiadat Sumatera Barat yang biasa dilakukan oleh warga Minangkabau memiliki ciri khas tertentu dan kaya akan nilai spiritual, khususnya ajaran agama Islam. Deskripsi dan penjelasan adat istiadat Sumbar ini sangatlah penting untuk diketahui. Yang pertama itu ada makan bajamba. Tradisi makan bajamba ini merupakan salah satu tradisi yang sampai saat ini masih banyak dilakukan oleh masyarakat Minangkabau. Sebutan lain makan bajamba adalah makan barape, yang merupakan tradisi dengan cara bersama di sebuah tempat dan biasanya dilakukan pada hari besar agama Islam, upacara adat atau acara-acara penting lainnya. Tradisi ini diperkirakan merupakan pengaruh dari masuknya agama Islam ke wilayah Sumatera Barat sekitar abad ke-7 Masehi. Maka tidaklah heran jika pada pelaksanaan makan bajamba ini sangat kental dengan adab makan dalam ajaran Islam. Selanjutnya tabuik. Tabuik sendiri adalah sebuah tradisi yang dilakukan masyarakat Pariaman, Sumatera Barat untuk memperingati wafatnya cucu Nabi Muhammad SAW yang bernama Hasan dan Husain. Acara ini bahkan menjadi salah satu event tahunan yang sampai saat ini masih selalu digelar setiap tahunnya. Bahkan tradisi ini menjadi salah satu event yang menarik bagi para wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Acara tabuik ini biasanya berlangsung selama 1 minggu dan perayaan puncaknya akan jatuh pada tanggal 10 Muharram. Pada momen puncak perayaan acara tabuik ini pada umumnya biasanya masyarakat Minang dari seluruh penjuru Provinsi Sumatera Barat akan ramai di kota Pariaman untuk menyaksikan momen sakral yang dikenal dengan sebutan Hoyak Tabuik. Selanjutnya Balimau. Dalam tradisi masyarakat suku Minang, guna menyambut datangnya bulan suci Ramadan dikenal satu tradisi Balimau. Balimau ialah suatu tradisi mandi membersihkan diri menjelang bulan Ramadan. Rutinitas yang begini pada umumnya masyarakat Minangkabau melakukan di suatu tempat yang bernama lubuk atau bisa disebut sungai. Pada arti lain, kegiatan Balimau juga artinya mensucikan kondisi batin dengan memaafkan dan meminta maaf masing-masing orang di waktu sebelum bulan suci Ramadan tiba. Selanjutnya Maulid Nabi. Indonesia memiliki salah satu perayaan Maulid Nabi yang biasanya dilaksanakan sekali pada bulan Rabiul Awal tahun Hijriah. Seperti kita ketahui, biasanya acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dipraktekkan dengan kegiatan ceramah para ustadz dan takbir kabar. Namun berbeda dengan daerah Padang Pariaman, Sumatera Barat, peringatan Maulid Nabi di daerah Pariaman dilakukan dengan cara yang khas dan sama sekali berbeda. Masyarakat di Padang Pariaman biasanya melakukan Maulid Nabi sepanjang bulan Rabiul Awal hingga bulan Jumadil Akhir. Kegiatan ini dilakukan secara maraton bergiliran dari satu surau ke surau. Surau itu adalah rumah ibadah atau disebut dengan masjid atau musola.
Pelaksanaannya sendiri dilakukan selama 2 hari, biasanya pada hari Sabtu dan Minggu. Pada hari Sabtu, siangnya para ibu-ibu dan anak gadis yang menjalankan tugas dengan membuat berbagai macam masakan dan aneka hidangan. Sajian menu makanan paling unik dan khas saat acara Maulid di Pariaman ini yaitu makanan lamang atau lemang. Kemudian pada malam harinya dilaksanakan proses badikia atau berzikir. Dalam proses ini mereka yang digelar para ulama yang di Pariaman mempunyai sebutan tuanku, imam khatib atau iman khatib, serta labai, berkumpul di surau membaca zikir bersama dan salawat sampai waktu pagi menjelang. Di hari selanjutnya menjelang sore hari yang bertepatan sehabis waktu sholat asar dilaksanakan proses makan berjamaah secara bersama. Pada momen ini semua isi kampung akan berkumpul di surau untuk menikmati makanan khas Padang yang telah dibuat pada hari sebelumnya. Fungsi lain dari kegiatan ini yaitu masyarakat juga menghimpun sumbangan dalam bentuk infak dan sedekah untuk pembangunan surau atau masjid yang membutuhkan. Selanjutnya Batagak Pangulu. Masyarakat etnis Minangkabau dikenal sebagai masyarakat yang masih kuat ikatan kekeluargaan dan memiliki budaya bersuku atau biasa disebut kaum. Setiap suku lazimnya akan dipimpin oleh seorang kepala suku yang disebut penghulu suku atau datuk. Ketika terjadi pengangkatan kepala suku baru, maka akan diadakan upacara Batagak Penghulu. Tradisi ini adalah salah satu upacara besar yang sudah jadi kebiasaan di tengah masyarakat Minangkabau. Kegiatan penyembelihan kerbau dan mengadakan acara pesta selama kurun waktu 3 hari sampai 7 hari menjadi bagian acara yang meramaikan. Selanjutnya Pacuitiak. Kegiatan atau tradisi Pacuitiak umumnya dilakukan pada 11 lokasi yang berbeda di Kota Payakumbuh dan Kabupaten 50 kota. Pacuitiak itu dengan melemparkan hewan piaraan itiak sampai terbang menuju garis finish yang ditentukan oleh panitia. Hewan cepat sampai ke finish akan diumumkan sebagai pemenangnya. Adapun jauh jarak dari start sampai finish sekitar 800 meter saja. Selanjutnya Batagak Kudo-Kudo. Orang Minang mempunyai satu tradisi unik dalam membangun sebuah rumah. Tradisi Batagak Kudo-Kudo ini adalah salah satu bagian dari rangkaian panjangnya pada tradisi masyarakat Minangkabau dalam membangun rumah sebagai tempat tinggal. Upacara ini dilaksanakan ketika rumah yang akan dibangun dipasang pondasi atau yang disebut sebagai kuda-kuda. Umumnya kegiatan ini persis seperti baralek atau pesta dengan mengundang orang kampung dan sanak famili untuk berhadir. Mereka bawa kado sebagai bentuk partisipasi dalam bentuk seng, batu, atau bahan-bahan lainnya. Tradisi ini juga menjadi salah satu yang menguatkan ikatan kekerabatan di antara orang Minang. Selanjutnya Turun Mandi. Turun Mandi dilaksanakan sebagai bentuk kesyukuran atas lahirnya seorang anak. Selain itu sebagai ajang sosialisasi kepada lingkungan sekitar bahwa telah lahir seorang anak dari sebuah keluarga atau suku Minang. Upacara turun mandi dimulai dengan persiapan berbagai perlengkapan, kemudian arak-arakan menuju sungai atau batang air tempat dilaksanakannya upacara turun mandi tersebut. Tempat umum untuk pelaksanaan tradisi ini tidak sembarangan, melainkan sudah ditetapkan tempatnya, yaitu di batang air atau sungai. Upacara turun mandi
sampai saat ini masih dilaksanakan oleh masyarakat Minangkabau. Sekian dulu yang dapat saya sampaikan mengenai tugas adat istiadat daerah asal masing-masing, dan daerah asal saya adalah Sumatera Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.